Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, seperti biasa kita akan mengupdate berita-berita menarik yang terjadi selama 24 jam terakhir, terutama masalah transfer pemain. Dan mungkin gue sih tidak terlalu interest sama klub World Cup ya, jadi klub World Cup mungkin sedikit aja kali ya. Dimana mari kita mulai dengan badai transfer yang terjadi di Arsenal ya. Badai transfer yang terjadi di Arsenal, dimana Arsenal pertama berhasil mendatangkan Kepa dari Bournemouth, dimana Kepa ini kan awalnya adalah kiper termahal ya yang dibeli oleh Chelsea, namun di Chelsea dia tergeser oleh Mendy dan akhirnya Kepa sempat dipinjamkan ke Real Madrid ya, sampai akhirnya berlabuh di Bournemouth. Jadi Kepa didatangkan untuk opsi mungkin ya, opsi untuk cadangannya David Raya ya, yang memang sebenarnya still perform, tapi Raya ini sering sekali membuat blunder. Jadi kita lihat apakah dengan kehadiran Kepa Raya bisa tidak lagi melakukan blunder, karena sekali lagi Raya butuh seorang kompetitor yang selevel, karena memang di Arsenal setelah kepergian Ramsdale ke Southampton itu memang tidak ada lagi kiper yang selevel sama dia, sehingga tidak ada kompetitornya. Sekarang ada Kepa kompetitornya, jadi which is good deal untuk Arsenal ya. Menurut gue ini lumayan good deal, harganya juga sangat murah, ditambah dia juga masih bisa digunakan beberapa tahun lagi. Jadi good luck untuk Kepa di Arsenal. Kemudian setelah kepergian Jorginho, Arsenal kembali kehilangan satu gelandang terbaiknya, yaitu Thomas Partey, yang akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya, di mana Partey kontraknya akan habis akhir Juni ini, 30 Juni ini. Partey memilih untuk tidak melanjutkan masa baktinya karena memang Partey juga udah 30 plus ya. Mungkin Partey akan kembali ke La Liga, tapi tidak ke tim besar mungkin ya, atau kita nggak tahu bakal kemana ya Thomas Partey gitu ya. Dan untuk menggantikan Thomas Partey, Arsenal langsung bergerak cepat mendatangkan Christian Nogard dari Brentford, which is kalau menurut gue ya, Christian Nogard ini pemain yang tidak biasa-biasa aja sih ya. Belinya juga memang cuma 11 juta ya, jadi ya untuk pemain 11 juta untuk kualitas segini ya oke aja ya, untuk squad player mungkin ya. Tapi kalau untuk pemain inti yang diandalkan mungkin enggak gitu. Jadi mendatangkan Christian Nogard. Dan kalau melihat dari komposisi lini tengah Arsenal, kan Arsenal sekarang punya Rice, punya Odegaard, butuh penyeimbang, karena Rice ini kan sekarang bukan lagi sebagai gelandang pengangkut air, tapi Rice ini kan sekarang lebih difungsikan untuk gelandang yang eksplosif ya, naik turun gitu ya, karena Rice punya visi main, punya kecepatan gitu ya. Mungkin Rice akan lebih maju ke depan ya dengan kehadiran Christian Nogard gitu ya. Jadi kita lihat setelah kehilangan Thomas Partey, kehilangan Jorginho juga sebelumnya, apakah Arsenal akan bisa survive untuk gelar juara musim ini, karena City sedang menggila. Terus terang gue kalau bicara musim ini, gue sangat menjagokan City ya untuk juara. Jadi nggak lihat apakah Arsenal akan survive, karena bisa gue bilang Arsenal sekarang sedang banyak bergerak di bursa transfer. Masih dari Arsenal, Benjamin Sesko memberikan sinyal positif kepada Arsenal, dimana mulai kemarin kalau nggak salah Benjamin Sesko mulai memfollow akun Arsenal dan bisa gue bilang tim beberapa player dan squad manajemennya Arsenal. Jadi Sesko sudah menunjukkan ketertarikan dengan Arsenal, tetapi harga 100 juta untuk gue terlalu mahal ya untuk seorang Benjamin Sesko. Gue nggak tahu ya ini Arsenal akan tebus atau enggak, karena sekali lagi menebus seorang Sesko untuk gue adalah sebuah gambling,
seperti yang mereka lakukan terhadap Nicolas Pepe dulu. Ya, Nicolas Pepe dulu juga didatangkannya kan sangat mahal ya, dan tidak perform sama sekali. Jadi untuk pemain muda, ya Benjamin Sesko kan masih muda banget ya, yang belum terbukti seperti Højlund dulu ya. Højlund kan sebenarnya belum terbukti tapi sudah digembor-gemborkan sama media. Sekarang pun kan Sesko digembor-gemborkan sama media. Untuk pemain yang belum terbukti 100 juta sangat terlalu mahal. Harusnya Sesko ini harganya di bawah Gyökeres sih. Kan Gyökeres aja 80 juta Sporting mintanya. Sesko harusnya di bawah itu kan. Karena Gyökeres sudah terbukti matang, Sesko ini belum terbukti. Sama seperti Florian Wirtz. Florian Wirtz itu masih terhitung one season wonder. Kenapa? Karena dia belum menunjukkan konsistensi. Wirtz musim lalu tenggelam bersama Leverkusen seiring dengan dia bisa gue bilang memang di locker roomnya Leverkusen musim lalu itu sangat toksik ya. Sangat toksik, dimana terjadi banyak perdebatan di saat itu. Jadi, dan terbukti Florian Wirtz adalah salah satu orang yang keras kepala dan tidak perform akhirnya di Leverkusen. Jadi 150 juta, Liverpool pun 150 juta untuk Wirtz terlalu gila sih. Begitupun Sesko, 100 juta terlalu gila untuk gua. Jadi gua harapkan klub-klub Inggris ini stop untuk beli pemain yang overpriced, karena bisa sangat merusak harga pasar. Kasihan tim-tim dari negara lain gak akan kebagian pemain bintang kalau gini caranya ya. Kalau gini caranya gak akan kebagian pemain bintang. Jadi kita lihat apakah Benjamin Sesko itu bisa diturunkan harganya, karena sekali lagi tidak sehat kalau harganya kayak gini terus ya. Oke, kemudian Alvaro Morata akan berlabuh ke klub pemilik dari Indonesia di Serie A, yaitu Como ya, dimana pemilik Como kita tahu pemilik PT Jarum ya, Tano bersaudara. Jadi mereka akan merekrut Alvaro Morata, dimana katanya Morata diinginkan oleh pelatih Como yaitu Cesc Fabregas ya, dimana Fabregas dan Morata sendiri adalah bisa dibilang tim player dulunya ya di timnas Spanyol. Mereka bermain bersama sejak Euro 12 ya, Euro 12 mereka sudah bermain bersama. Jadi kehadiran Morata mungkin bisa ya untuk bisa gue bilang menambal ya, bisa gue bilang menambal dari penyerangan dari Como yang memang cukup buruk di musim lalu ya, meskipun mereka punya pertahanan yang sangat solid gitu ya. Itu dari Como. Kemudian yang terakhir adalah Paul Pogba yang akhirnya resmi ke AS Monaco. Pogba setelah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun tidak bermain Paul Pogba ya. Bentar, 23, 24, 25 ya, 3 tahun 23, 24, 25 ya, 23, 24, 25. Setelah 3 tahun tidak bermain, akhirnya Pogba menemukan pelabuhannya. Tetapi ya gue pernah bilang di video sebelumnya, kayaknya Pogba ini tidak akan menjadi pemain inti, karena sekali lagi pemainnya 1 tahun tidak main aja itu sudah hilang match sharpness-nya atau feeling bermainnya di lapangan, apalagi 3 tahun gitu. Jadi kita lihat Pogba akan bisa berkembang sejauh apa. Kemudian yang paling ultimate, berita yang paling ultimate adalah Cristiano Ronaldo yang akhirnya memilih untuk stay di Al Nassr. Cristiano Ronaldo sebenarnya belum memposting sih di sosial medianya, tetapi hampir semua pengamat sepak bola sudah memberitakan berita ini, di mana Ronaldo memilih untuk stay 1 tahun lagi di Saudi sampai 2 tahun lagi ya, berarti sampai 27. Oh iya, 2 tahun lagi berarti kalau 27. Memilih untuk stay sampai 2 tahun lagi dengan gaji yang sama, 200 juta. Dia itu gajinya 200 juta ya, gila banget ya. Berarti Ronaldo akan stay di Arab sampai usia 42 tahun. Gue tidak tahu, ini bener-bener marketing ya kayaknya, karena Ronaldo
di Al Nassr sendiri Ronaldo perlahan sudah menurun ya. Dia memang masih menjadi top scorer di Saudi, tetapi as a team player Ronaldo kelihatan sudah mulai kesulitan mengimbangi kecepatan permainan di Al Nassr. Itu gue kelihatan sih di beberapa match terakhir di Al Nassr, dia sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan permainan. Di Portugal pun seperti itu, meskipun dia masih punya insting mencetak gol, tetapi kecepatan permainannya ini udah berkurang terus. Jadi cukup gambling kalau menurut gue, ini 2 tahun ya dari Al Nassr. Tapi ya sekali lagi Arab kan sekarang sedang marketing habis-habisan ya. Jadi ya mungkin untuk strategi marketing juga bisa gitu. Ditambah Ronaldo juga kan sekarang adalah brand ambassador EWC, Esport World Cup ya kita tahu. Jadi Ronaldo sekarang sepertinya akan menjadi trademark untuk Arab Saudi. Ya, dimana berarti 4 tahun ya Ronaldo ini di Arab gitu ya. Oke, itu aja dari 24 jam terakhir tentang sepak bola dunia. Nanti gue akan buat sepak bola Indonesia ya.